Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua, saat ini merupakan pertemuan ketiga. Kali ini merupakan pertemuan ketiga. Pada pertemuan kedua, saya menjelaskan pengertian pengertian fungsi naik, fungsi turun beserta persyaratannya. Kemudian juga saya singgung tentang stasioner. Ya, stasioner itu sudah saya bahas di pertemuan kedua beserta contoh soalnya. Ya. Kemudian pada kali ini saya akan membahas bagian yang C, yaitu kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Dalam hal ini adalah fungsi trigonometri. Kemudian di sini nampak bahwa di pertemuan kedua sama pertemuan satu, saya sudah menyatakan bahwa antara kemonotonan dengan nilai maksimum minimum itu serangkai gitu ya, satu rangkaian. Ya. Tetapi saya bahas secara bertahap bahwa nanti akan saya tunjukkan bahwa nilai maksimum, nilai minimum suatu fungsi trigonometri itu kaitannya dengan kemonotonan, yaitu yang khususnya yang bagian C, yaitu stasioner. Ya, tetapi sebelum saya membahas nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi trigonometri, maka terlebih dahulu akan saya memberikan materi prasyarat yang harus kalian ketahui dulu dan kalian pahami dulu. Karena kalau nanti materi prasyarat ini tidak kalian ketahui dan tidak kalian pahami, gitu, maka kalian nanti akan kesulitan memahami, mempelajari tentang nilai maksimum atau nilai minimum. Ya. Apa itu materi prasyarat? Yaitu yang pertama materi kelas 10. Yang berkaitan dengan ini adalah tentang kuadran. Ini tentang kuadran. Nah, kemudian yang kedua juga materi kelas 10 tentang relasi sudut nantinya. Tentang relasi sudut. Nah, bahwa relasi sudut itu di kelas 10 ada 18 rumus. Ya. Nah, tentu kalau kalian menghafalkan 18 rumus, itu perlu usaha yang lebih. Ya. Tetapi dalam kesempatan ini nanti akan saya sampaikan, ya, dari 18 rumus itu akan saya ringkas menjadi satu ruas garis. Nah, bagaimanakah itu? Ya, simak penjelasan berikut ini yang saya awali dari kuadran, ya. Dan saya awali dengan kuadran. Kuadran ya, terbagi menjadi 4. Ya, jadi yang pertama materi prasyarat yang harus kalian pahami itu adalah berkaitan dengan kuadran. Nah, kuadran. Jadi dalam sistem kuadran, ya, ini sudut 0 derajat atau 360 derajat. Nah, itu bisa disimpulkan dengan 2pi. Kalau pi radian 360 derajat itu. Kemudian ini 90 derajat gitu. Nanti bisa disimpulnya dengan pi per 2. Nah, dalam bentuk radian pi per 2. Kemudian nanti ini 180 derajat. Nah, nanti adalah pi, begitu pi. Ini kuadran 1 yang dikenal dengan sudut lancip. Sudut yang nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian di sini adalah kuadran 2 yang dikenal dengan sudut tumpul. Sudut yang nilainya antara 90 sampai 180. Ini nanti adalah kuadran 3. Sudut yang nilainya, ini 270, sorry. Nah, 270 itu adalah 3 per 2 pi.
3/2 pi. Ini ada kuadran keempat. Jadi terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, nilai perbandingan trigonometrinya di sudut kuadran 1 ini semuanya positif. Ini area bebas ini, milik bersama. Tetapi untuk kuadran 2 itu sin, tang, kos. Kata orang sindikat, tangan kosong. Artinya di kuadran 2 ini sebagai rajanya adalah sin. Yang lainnya itu kos dan tangannya negatif, sinnya positif. Kemudian areanya ketiga ini kekuasaannya tangan. Tangannya positif, berarti sin sama kosnya nanti negatif. Kemudian di kuadran 4 itu kekuasaan di bawah naungan kosinus. Berarti nanti sinus dan tangan negatif. Nah itu hal yang penting, yang pertama yang harus kalian ketahui. Kemudian digabung dengan ini, nah, ada 0 derajat sudut istimewa pada kuadran pertama, ya, yang sudah dibuktikan dengan menggunakan segitiga siku-siku beserta sudut tertentu sama sisi tertentu, maka akan ketahuan nanti ini sudah diketahui di kelas 10 bahasan ini. Nah ini adalah 60 derajat, kemudian 90 derajat. Ini nanti sin, kos, tangan. Nah, itu. Nah, ini harus hafal ini. Ini harus hafal karena ini sesuatu yang penting nantinya. Nah. Ya, ini harus hafal. Sin 0 itu 0, 30 itu setengah, 45 itu setengah akar 2, begitu. Ini setengah akar 3, ini 1. Tinggal balik ini. 1 setengah akar 3, ini setengah akar 2, ini setengah, ini 0. Ini tinggal membagi atas bawah. 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, kaitan enggak. Ini adalah sudut-sudut istimewa, nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa pada kuadran pertama yang sudah dibuktikan di kelas 10. Nah, itu tentang kuadran. Ini sudut-sudut di kuadran pertama. Kemudian berikutnya yang penting adalah, ini penting ini. Nah, tentang relasi sudut. Ini penting relasi sudut ini. Yang saya katakan di awal tadi bahwa ini ada 18 rumus. Bentar. Penggarisnya saya cari dulu. Ya. Ini ada 18 rumus, gitu. Tapi saya singkat dalam kesempatan ini menjadi sebuah ruas garis. Ya. Meringankan beban pikiranmu. Ya, akan saya ringkas ya menjadi sebuah ruas garis. Menjadi sebuah ruas garis. Ya, ini ruas garisnya. Dan yang tercantum di ruas garis hanya tiga sudut, yaitu 0 derajat maksud saya. Ini adalah 180 derajat sama 360 derajat. Ini aja. 18 rumus saya singkat menjadi ruas garis. Simak ini. Saya contohkan. Sekarang. Contoh yang pertama. Contoh 1. Tuh. Misalkan ya. Saya ingin menentukan sin 210 derajat. Nah, berapakah sin 210 derajat itu? Gitu ya. Maka yang pertama dikaitkan dengan kuadran. Sin 210 itu berada di kuadran ketiga. Karena 210 itu antara 180 dengan 270. Berarti ini posisinya di kuadran 3. Sin itu negatif karena tangannya yang positif. Maka dikasih min. Nah itu. Min ini menyatakan bahwa 210 itu berada di kuadran 3 negatif. Ini sin begitu. Nah, sin begitu.
Sekarang 210 itu paling dekat dengan siapa di antara tiga ini? Tentu dengan 180. Tentu dengan 180. Berapa selisihnya? Adalah 30. Selisih antara 180 dengan 210 itu 30. Maka ini sama dengan 30 derajat. Sama dengan min ini. Hati-hati sekarang. Sin 30 sudah ada, sudah semua pada kuadran 1. Sin 30 itu sama dengan setengah, berarti min setengah. Yang awalnya berada di kuadran ketiga, berada di kuadran 1. Namanya mengkonversi dengan relasi sudut. Nah, karena sudutnya yang ada itu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa itu yang ada pada kuadran pertama. Betul ya. Yang kedua, saya contohkan. Misalkan, saya ingin menghitung cos 120 derajat begitu. Ini berada di kuadran berapa? 2. 120 itu derajat itu berada di kuadran 2. Maka karena di kuadran 2 ini min. Ini loh, min. Kemudian di antara bertiga ini mana yang dekat dengan 120 adalah 180. Berapa selisihnya? 60. Berarti sama dengan cos 60 derajat. Ini min. Ini dari kuadran kedua dikonversi dengan ke kuadran 1. Kita cari cos 60 derajat itu berapa? Nah, min setengah. Min ini karena menyatakan di kuadran 2. Misal lagi. Contoh yang ketiga. Biar paham. Tangan 240 derajat. Tangan 240 derajat. Nah, 240 derajat itu berada di kuadran ketiga. Karena 240 itu antara 180 dengan 270. Karena tangan di kuadran 3 itu positif, ini tidak ada merahnya ini, berarti ini cukup tangan. Nah, gitu. Tidak ada ini dan itu. Karena di kuadran ketiga itu tangan positif. Tangan positif. Ya. Sudah. 240 dekat dengan siapa di antara tiga ini? Tentu lebih dekat dengan 180. 180. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 60. Maka ini sama dengan tangan 60 derajat. Kemudian kita cari tangan 60 derajat. Akar 3. Nah, keempat. Nah, misalkan cos 270 derajat. 270 derajat itu bisa masuk di ini di antara kuadran 1 dan kuadran di antara kuadran 3 dan kuadran 4. Terserah kalian pilih nanti yang mana. Katakanlah pilih di kuadran ketiga. Nah, maka cos negatif. Negatif, maka berikutnya adalah dekat dengan mana di antara ini? Nah, ternyata dekat dengan 180. Berapa selisihnya? 90 derajat. Cos 90 derajat. Min 0 ya sama dengan 0. Nah, itu contoh 4. Contoh kelima. Misalkan. Nah, di situ kita ingin menghitung sin 270 derajat. Ini kan bisa posisi di berada kuadran ketiga atau di kuadran keempat. Berarti sinnya negatif. Begitu. Negatif dia. 270 dekat dengan 180, selisihnya 90. Berarti sama dengan sin 90 derajat sama dengan min 1. Misal lagi yang keenam. Sin 450 derajat. Sin 450 derajat misalkan. Maka ini sin 450 derajat itu dekat dengan 360.
Nah, dekat dengan 360. Nah, karena di atasnya 360, ini kita bicaranya belum kuadran dulu. 450 dekat dengan 360. Selisihnya adalah 90. Berarti sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, misalkan cos 450 derajat. Lagi-lagi, ini di atas 360. Tidak menggunakan apa namanya min ini, min plusnya tidak menggunakan. Minnya tidak menggunakan. Nah, cos 450 dekat dengan 360, berarti nilainya nanti adalah sama dengan sin 90 derajat sama dengan 0. 0 itu ya. Ke-8. Nah, misalkan mencari cos dari 630 derajat. Di antara bertiga ini yang paling dekat kan ada 360. Selisihnya 630 sama 360 itu 270. Hitung 630 dikurangi 360 selisihnya. Berarti sama dengan cos 270 derajat. Sekarang sudah kelihatan kuadrannya sekarang. Kalau begini ini. Ini kuadrannya ini. Ya. Nah, berarti ini nanti dihitung 270 itu bisa masuk kuadran 4, bisa kuadran 3. Kalau 270 tadi saya masukkan di kuadran ketiga ini nanti negatif tadi ini yang ini. Sekarang saya masukkan di kuadran keempat biar adil. Kalau tadi dimasukkan kuadran ketiga di sini, sekarang kita masukkan, saya masukkan di kuadran ke ini. Ini berarti karena kuadran keempat cosnya itu positif, Nah, positif. Berarti sama dengan nanti adalah cos 90 derajat. Karena selisih kemudian 270 dekat dengan 180 kan. Selisihnya 90, berarti sama dengan 0. Nah, itulah yang awalnya dari 18 rumus, ya 18 rumus teringkas menjadi sebuah ruas garis. Ya, itu dasar pertama yang harus kalian pahami. Itu dasar pertama yang harus kalian pahami. Ya. Nah, sekarang berikutnya saya akan masuk ke inti persoalan sekarang karena dua dasar ini sudah saya berikan, semoga bisa kalian pahami. Sekarang saya masuk ke inti bahasan kali ini yaitu tentang nilai maksimum minimum dan itu kaitannya dengan nilai stasioner. Nilai stasioner. Nah, ini saya simpan dulu. Saya bicara tentang stasioner. Karena kaitannya dengan nilai maksimum dengan nilai minimum. Ya, simak ini. Kita akan menganalisis data ini. Sorry, tidak nampak di layar. Ya, saya akan menganalisis ini. Ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Saya kenal sini. Saya kenalkan di sini istilah stasioner. Ini adalah namanya titik stasioner. Ini namanya titik stasioner juga. Ini namanya titik stasioner. Ya, jadi titik stasioner itu bisa lebih dari satu. Ini juga stasioner. Ini juga stasioner. Ya. Dalam fakta gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik stasioner. Nah, 5 titik stasioner. Ya. Min 90,-1, 270,-1, 630,-1, 90,1, 450,1. Nah, nanti kalau diteruskan grafiknya, karena grafik trigonometri periodik, tak hingga ke kanan dan tak hingga ke kiri, maka nilai-nilai titik-titik stasioner banyak. Titik stasioner banyak. Tapi nanti pengertian nilai stasioner itu sama. Titik stasioner itu sama. Ya.
Ini namanya stasioner titik balik minimum. Ini stasioner titik balik minimum. Ini juga gitu, stasioner titik balik minimum. Ini stasioner titik balik minimum. Jadi stasioner itu bisa berupa titik terbawah dari suatu grafik dalam interval tertentu. Ya. Jadi bisa berupa titik terbawah. Ya. Ini juga stasioner. Nah, ini stasioner. Ini stasioner yang dikenal titik balik maksimum. Ini titik balik maksimum. Ini juga merupakan titik balik maksimum. Nah, jadi titik stasioner itu juga bisa merupakan nilai titik tertinggi dari suatu grafik. Titik tertinggi dari suatu grafik itu juga stasioner. Jadi dalam hal ini ada dua jenis stasioner. Stasioner titik balik minimum, ini juga stasioner titik balik minimum, stasioner titik balik minimum, dan ini adalah stasioner titik balik maksimum, ini titik balik maksimum. Nah, kita lanjutkan, kita mengamati data ini. Nah, mengamati data, saya ingin mengamati data. Yang diamati itu adalah yang diamati data ini. Data pengamatan ini. Saya namai data pengamatan. Siapa yang diamati? Ini. Grafik ini. Data pengamatan. Yang pertama, data pengamatan yang pertama nanti adalah yang pertama itu adalah Y-nya adalah fx adalah sama dengan sin x. Karena ini grafik dari sin x. Grafik dari sin x. Nah, ini nanti kalau Y sama dengan fx sama dengan sin fx, maka nanti f aksen x itu bisa dicari dari data ini, yaitu sin x dikembangkan, f aksen x-nya nanti adalah sama dengan cos x. Ya, ini data pengamatan yang pertama. Data pengamatan yang pertama. Yang kedua yang diamati. Ternyata X min 90 derajat. 90 derajat. Nah, 270 derajat. Nah, 270 derajat. Kemudian 450 derajat. Ya kan? Nah, data ini 630 derajat. Min 90, 90, 270, 450, 630. Ternyata dari sinilah dari X min 90, X 90, X 270, X 450, X 630. Kenapa saya katakan X? Karena pada sumbu X. Yang melahirkan titik-titik stasioner. Ya. Yang melahirkan titik-titik stasioner ini adalah X min 90, satu sini. X 90 ini. X 270 ini. X 450 ini. Dan X 630. Dalam data ini masih bisa diperpanjang. Tapi saya hanya mengamati yang nampak di sini. Inilah yang melahirkan titik-titik stasioner. Kemudian dari data yang menyebabkan kelahiran titik-titik stasioner, dicek, diteliti gitu. F aksen X-nya. F aksen 90 derajat itu berapa nanti? F aksen 90 derajat itu berapa nanti? F aksen 270 derajat itu berapa nanti? F aksen 450 derajat nanti berapa? F aksen 630 derajat itu berapa? Nah, tadi F aksennya sudah dicari. Berarti kalau F aksen 90 nanti bentar, saya
ingin mencari berapa sih nilai F aksen min 90 derajat. Nah, itu kan sama dengan F aksen X-nya kan cos X. Berarti F aksen 90 derajat nanti cos min 90 derajat. Cos min 90 derajat. Ingat, materi kelas 10, cos min X itu sama dengan cos X. Jadi materi kelas 10 itu cos min X itu sama dengan cos X materinya. Berarti ini jadi cos 90 derajat. Ingat, cos 90 derajat itu berapa? Cos 90 derajat itu adalah 0. 0. Berarti F aksen 90 derajat itu 0. Itu yang pertama. Yang kedua, F aksen 90 derajat. F aksennya kan cos X. Berarti F aksen 90 derajat nanti ya cos 90 derajat. Ini sama dengan 0 tadi. Berapa cos 90 itu? Juga 0. Nah, ini juga 0 ternyata. Dicari lagi berikutnya. F aksen 270. F aksen 270 derajat. Berikutnya. Ingin mencari ini. Karena X-nya min 90, 90, 207. F aksen 270. Berarti sama dengan, karena F aksennya cos X, berarti cos 270 derajat. Nah, tadi sudah saya hitung. Ini tadi dengan menggunakannya. Cos 270 derajat sama dengan 0. Nah, terbukti. Ini sama dengan 0. Kemudian F aksen 450 derajat. Nah, berarti kan cos 450 derajat karena F aksennya cos X. Nah, kan gitu. Tadi sudah dihitung dengan menggunakan sekali tadi. Nah, maka ini materi syarat. Cos 450 derajat itu sama dengan 0. Nah, berarti sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Ini 0. Yes. Berikutnya 630. Nah, berikutnya adalah F aksen 630 derajat. Gitu. Karena F aksennya adalah cos X, maka F aksen 630 derajat ya cos 630 derajat. Tadi sudah dihitung di awal. Nah, cos 630 juga sama dengan 0. Nah, di sini berarti 0. Ini 0. Nah, apa yang bisa disimpulkan gitu loh ya dari sini. Nah, X min 90, min 90, 90, 270, 450, 630 tadi yang melahirkan titik-titik stasioner ini. Yang melahirkan titik-titik stasioner. Ya. Ternyata setelah dicek, titik-titik yang X yang menyebabkan itu titik stasioner, ternyata F aksennya 0. Berarti kesimpulannya apa? F aksen 0 melahirkan X yang menyebabkan stasioner. X yang menyebabkan stasioner menyebabkan lahirnya titik stasioner. Jadi urutannya apa? Kalau ditulis urutannya apa sekarang? Melahirkan titik stasioner urutannya apa? 1, kelahiran stasioner itu dari F aksen X sama dengan 0. Yes. F aksen 0 nah, melahirkan yang namanya X, ya, melahirkan X. Ini melahirkan X yang menyebabkan melahirkan X. Dari F aksen X0 tadi melahirkan X. Ya. Siapa X-nya? Dalam hal ini min 90, 90, 270, 460, 630. Jadi dari F aksen 0 itu melahirkan X. X ini yang berasal dari F aksen X0 ini yang ketiga nanti menyebabkan kelahiran titik stasioner. Nah, kan gitu kan, titik stasioner.
Jadi X ini menyebabkan kelahiran titik stasioner. Jadi dari F aksen 0 melahirkan X ini. X ini melahirkan nanti titik stasioner. Nah, titik stasioner. Karena titik itu punya pasangan. Nah, sekarang Y. Min 1, 1, min 1, 1, min 1. Itu kelahirannya dari X min 90. Jadi lahirnya X dari F aksen X, lahirnya Y dari X. Saya tunjukkan lahirnya X, F aksen X melahirkan X melahirkan Y. X melahirkan Y. Sekarang Y. X-nya min 90. Itu kan Y sama dengan Fx sin X. Kita ingin mencarikan kalau Y-nya X-nya itu min 90, Y-nya berapa? Dihitung. Dihitung. Y-nya kan sama dengan sin X. Berarti kalau X-nya itu sama dengan min 90 derajat, begitu. X-nya min 90 derajat, begitu. Maka Y-nya nanti sama dengan sin min 90 derajat. Kenapa? Kenapa? Karena X-nya min 90. Nah, ini sifatnya sama dengan min sin 90 derajat. Sifat, ingat sifatnya itu begini. Nah, begini aja. Sifat itu kalau sin min X itu sama dengan min sin X. Nah, sifat. Ingat sebagian. Berarti sin min 90 sama dengan min sin 90. Berapa sin 90 itu? 1. 1 ini. Berarti nanti ini min 1. Nah, min 1. Kemudian yang kedua dicari untuk X sama dengan 90, Y-nya berapa? Kalau Y-nya itu sama dengan sin X. Nanti untuk X-nya sama dengan 90 derajat, gitu, 90 derajat. Maka nanti Y-nya sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Berarti ini 1. 1. Nah, berikutnya untuk 270. Nah, 270 sekarang. Untuk X sama dengan 270, untuk X sama dengan 270, X-nya sama dengan 270 derajat, maka Y-nya sama dengan sin 270 derajat. Ingat, tadi sudah dihitung. Sin 270 derajat itu sama dengan min 1. Min 1. Nah, maka ini jawabnya adalah min 1. Ya, itu. Nanti kalian hitung, ini akan 1. Kalian hitung dengan seperti ini. Dengan menggunakan aturan ini. Nah, yang pertama tadi. Dengan dihitung juga ini min 1. Seperti itu. Maka nampak, kalau ini X, Y, gitu, X, Y, min 90 derajat, min 1. Kan gitu. Ini itu X-nya 90 derajat, 1. Kan begitu. Ini itu 270 derajat, min 1. Kan begitu. Ini 450 derajat, min 1. Nah, itu. Ini itu adalah 630 derajat, ini 1 jadi ya. 450,1 ini min 1. Inilah hasil pengamatan. Dari ini bisa disimpulkan, pertama, kita untuk menentukan titik ini, untuk melahirkan titik siapa sih ini? Titik 630. Nah, itu bukan titik stasioner. Titik stasioner. 90,1 juga merupakan titik stasioner.
270,-1 juga merupakan titik stasioner. 450,1 juga tidak merupakan titik stasioner di situ. Kemudian 630,-1 juga merupakan titik stasioner. Jadi bisa diingat, kelahiran ini berangkat dari mana? F aksen X0 melahirkan X, X melahirkan Y. Urutannya begitu. Jadi saya ulangi, lahirnya stasioner itu didahului apa? Pertama F aksen 0 melahirkan X. X melahirkan Y. Y sudah lahir, maka lahir titik stasioner. Ya itulah caranya. Sekarang sudah kita bisa. Itulah konsep tentang stasioner. Dan stasioner ini kaitannya nanti dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, itu berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, stasioner ini. Nah, saya ulangi, nah, biar nanti karena tujuan kita adalah mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, tetapi harus melalui stasioner dulu di sini kaitannya itu. Nah, pertama, bahwa titik ini itu kelahirannya prosesnya pertama adalah F aksen X yang 00 tadi, F aksen 0 berarti ini F aksen 0 itu melahirkan X. X melahirkan Y. Baru muncul lahir titik stasioner X, Y. Jadi langkah pertama untuk menentukan. Nah, jadi langkahnya apa? Langkahnya untuk menentukan stasioner itu langkah pertama apa? F aksen X sama dengan 0. Yang kedua nanti dari hasil F aksen X sama dengan 0 akan melahirkan X. Setelah lahir X, maka akan lahirlah Y. Setelah lahir XY, yang keempat nanti akan lahir yang namanya X, Y, yaitu titik stasioner. Nah, inilah langkah-langkah proses untuk menentukan titik stasioner yang berkoordinat X, Y seperti yang saya paparkan. Nah, berikutnya akan memperjelas konsep, akan saya berikan contoh soal. Contoh soal 1. Nah, contoh soal 1 ini. Nah, contoh soalnya seperti itu. Nah, itu contoh soalnya. Nah, diketahui Fx atau J, Fx itu Y sama dengan min 2 sin 2x min Pi per 2. Gitu. Untuk interval 0, nah, 0, kemudian X antara 0 sampai 2 pi gitu. X antara 0 sampai 2 pi. Nah, yang pertama tentukan titik stasioner dan jenisnya. Kemudian nilai X di saat F mencapai maksimum atau minimum. Kemudian yang C nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Nah, akan saya tentukan dulu apa langkahnya tadi. F aksen X, langkahnya itu adalah F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Berarti kita harus mencari F aksen X dulu. Nah, kita cari sekarang. F aksen X-nya apa? Sama dengan 0. Fx-nya itu kan sama dengan min 2 sin 2x min Pi per 2. Gitu kan? Fx-nya. Ya. Maka ini nanti F aksen X-nya nanti sama dengan F aksen X-nya nanti sama dengan empat cos 2x min Pi per 2. Ingat,
Harus mahir menurunkan maksud saya. Nah, ini. Yang kedua, mencari f aksen X sama dengan 0. Karena tujuan kita mencari f aksen X sama dengan 0. Nah, f aksen sama dengan 0. Berarti untuk f aksen sama dengan 0, nah, maka nanti adalah, di sini nanti adalah cos dari 2X. Nah, nanti akan melahirkan ini. Cos dari 2X min pi per 2 itu sama dengan cos 90 derajat. Kenapa? Saya jelaskan. Saya jelaskan ini. Nah, f aksen X itu kan sama dengan min 4 cos 2X min pi per 2, kan begitu kan? Kalau f aksen X sama dengan 0, maka min 4 cos 2X min pi per 2 sama dengan 0. Kan itu kan? Karena ini adalah f aksen X-nya. Nih. Kedua ruas saya bagi min 4, berarti cos 2X min pi per 2 sama dengan 0. Nah, kedua ruas saya bagi min 4. Cos 2X min pi per 2 itu sama dengan cos 90. Karena cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, itulah asalnya dari sini. Dari sini asalnya. Ini itu asalnya dari ini uraiannya. Itu hal poin penting yang harus kalian pahami di sini. Harus kalian pahami. Berikutnya, nah ini sudah saya tarik. Nah, ceritanya kan begitu. Ingat, sekarang ingat. Ingat ya. Ini. Yang kedua, kalau ada cos fx yang B itu, nah ingat rumus belakang ini. Kalau ada cos fx itu sama dengan cos alfa, maka ada dua solusinya. Yang pertama, saya tulis. Yang pertama, kalau ada cos 2x min pi per 2 sama dengan cos 90, nah, berarti itu fx-nya, nah, kalau saya tulis kan begini. Kalau saya tulis itu begini. Itu rumusnya. Nah, cos fx sama dengan cos alfa. Maka 1 fx itu sama dengan alfa plus k 360. Atau ini alfa plus k dikalikan 2pi. Nah, karena 60. Yang kedua katanya, itu rumus sebelah kiri, itu rumus kelas 11. Fx itu sama dengan min alfa plus k dikalikan 2pi kalikan 60. Nah, ini itu sebagai fx-nya. Berarti ini fx yang pertama nanti apa? Fx sama dengan alfa. Alfanya kan 90. Alfanya itu 90 gitu ya. Berarti satunya nanti apa? Fx begitu. Ini fx. Fx begitu. Sama dengan sorry kok fx 2x min pi per 2 itu sama dengan 90. Kalau ini fx, ini fx. Kalau 2x min pi per 2, maka 2x min pi per 2. 90 derajat plus K 360 yang pertama. Yang kedua nanti, ini kalau ini fx, ini fx, kalau ini 2x min pi per 2 ya 2x min pi per 2 sama dengan min alfa. Alfanya 90. Min 90 derajat plus K 360 derajat. Nah, itu akhirnya. Jadinya itu, ada dua itu. Sesuai dengan rumus yang ada di kiri. Ada kiri itu. Nah, kemudian kita mencari ini nilai X-nya. Kita proses sekarang. Ini nanti melahirkan X berapa saja. Ini melahirkan X berapa saja. Kan itu kan? Ya. Maka di sini prosesnya. Ya. Yang satu ini diproses.
Berarti ini 2X sama dengan, ini kalau jadikan Pi kan Pi per 2. Ini kalau pindah ke kanan jadi Pi per 2 plus Pi per 2 plus K kalikan 2Pi. Kan gitu kan? Nah, ini nanti Pi plus Pi per 2 plus Pi per 2 itu kan sama dengan Pi plus K dikalikan 2Pi. Gitu kan? Kalau saya bagi 2, X nanti sama dengan Pi, begitu, plus K dikalikan Pi per 2. Saya bagi 2. Nah, untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan Pi per 2. Pi per 2. K-nya 0, Pi per 2. Untuk K-nya sama dengan 1, X-nya nanti berapa? Berarti Pi ditambah Pi per 2. Pi ditambah Pi per 2. Kalau K-nya 1, berarti kan Pi per 2 ditambah Pi gitu kan. Ini kan sama dengan Pi per 2 ditambah 2Pi per 2 kan gitu kan. Sama kan misalnya. Pi plus 2Pi itu sama dengan 3 per 2Pi. Nah, makanya ini 3 per 2Pi untuk K-nya 1. Untuk K-nya sama dengan 2, untuk K-nya sama dengan, berarti kan 2Pi. 2Pi. Ditambah Pi per 2, lebih dari 2Pi. Sudah tidak usah dihitung. Berarti untuk yang pertama ini, lahirlah yang namanya sudutnya itu adalah Pi per 2, 3 per 2Pi. Kemudian yang kedua diproses. Yang kedua ini proses. Berarti 2X sama dengan, ini itu kan sama dengan Pi per 2. Min Pi per 2. Ini kalau pindah ke kanan kan jadi plus Pi per 2 kan habis. Maka jawabnya tinggal K. Ya 360 itu kan 2Pi. Nah, untuk X berarti sama dengan K Pi. Kan gitu kan? Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Hanya 0. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan Pi. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan 2Pi. Sudah berhenti, karena batasnya sampai Pi. Nah, berarti X-nya berapa saja di sini? X-nya itu adalah 0. Kemudian Pi, kemudian 2Pi. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah Pi per 2, 3 per 2Pi, 0Pi, 2Pi itu? Yang jadi pertanyaan. Ini adalah ini tadi. Sama ini kelahirannya dari F aksen 0. Katanya tadi, nah, F aksen 0 melahirkan X. Melahirkan X. Gitu ya, melahirkan X ini. X ini nanti yang melahirkan Z. Dan akhirnya melahirkan titik stasioner. Berarti ini itu, ya, Pi 3 per 2Pi, 0Pi, 2Pi. Sama halnya dengan ini. Sama halnya dengan ini. Nah, sama halnya dengan ini. Maka sakotai itu untuk mempermudah sakotai. Nah, sakotai gitu. Nah. Nah, ini adalah X. X yang terlahir dari F aksen X sama dengan 0, berarti X yang menyebabkan melahirkan titik, melahirkan J tadi. Nah, ini itu adalah nanti, nah begitu, saya kotai begitu. Nah. Berapa saja? Urutkan 0. Kemudian Pi per 2. Pi per 2. Kemudian lagi 0, Pi per 2, kakaknya adalah Pi. Kan gitu kan?
Kakaknya lagi 3/2 pi. Kakaknya lagi adalah 2 pi. 2 pi. Nah, kemudian ini nanti, nah, saya kotai begini. Nah, biar cepat, saya kotai begini. Nah, ini X-nya. Kemudian lahir Y. Dari F aksen 0 melahirkan X. Sudah lahir X-nya. X tadi melahirkan Z. Nah, jadi ini melahirkan Z. Ya. Gini. Nah, di situ bahwa yang namanya Z itu kan sama dengan F X sama dengan min 2 sin 2X min pi/2. Yes. Kan itu. Berarti untuk menentukan Y-nya dimasukkan X-nya itu 0 di sini, di Y. Akan X-nya dimasukkan ke sini itu akan melahirkan Y. Nah, gimana kelahirannya itu? Nah, berarti kalau 0, yang pertama itu X-nya kan sama dengan 0. Maka jadinya Y-nya nanti sama dengan min 2 sin 2 dikalikan 0 berarti min pi/2. Nah, sifatnya itu berarti ingat sifatnya tadi sin min X itu sama dengan min sin X. Nah, berarti ini minnya ke depan berarti jadi 2 sin pi/2. Pi/2 itu sinnya berapa? 1. Pi/2 itu 90 derajat. Sin 90 derajat itu kan 1 dikalikan 2 berarti 2. Berarti ini nanti nilainya adalah 2. Nah, 2. Kemudian berikutnya dicek untuk X sama dengan pi/2. Maka Y-nya sama dengan min 2. Begitu. Dimasukkan. Kalau X-nya pi/2 berarti di sini itu adalah pi. Kan gitu kan? Pi. Pi kan? X-nya itu pi/2. Dikalikan 2 kan pi. Pi dikurangi pi/2 berarti sama dengan sin pi/2. Sin pi/2 itu 1 dikalikan min 2 berarti sama dengan min 2. Berarti di sini itu min 2. Nah, ingat, ini tips ya, tips. Tips untuk mempercepat. Ingat tadi, sudah dicari tadi, di awal tadi ternyata min 1, 1, min 1, 1, min 1. Selang-seling. Itu nanti saya beri tip, nggak usah dihitung. Berarti kalau 2, pasti ini 2. Muncul lagi min 2. Pasti muncul lagi 2. Selang-seling. Jadi cukup 2 di awal yang dicek. Cukup 2 di awal yang dicek. Ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita harus mencari yang namanya titik X, Y, yaitu titik stasionernya. Tadi kan merupakan titik stasioner ini. Nah, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, gitu kan? Nah, maka ini titiknya apa di sini nanti? Nah, saya perpanjang begitu. Nah, ini 0,2. Nah, ini nanti pi/2, min 2. Nah, ini nanti adalah pi,2 titiknya. Nah, ini nanti 3/2 pi, min 2. Ya.
ini tadi adalah apa namanya 2pi,2. Itulah titik-titik startnya jawaban A. Ini bukan jawaban A. Mana tuh merah? Ini jawaban yang A. Titik-titik stasioner. Nah, gitu kan. Kemudian siapakah X yang menyebabkan dia maksimum atau minimum? Yalah yang inilah X yang menyebabkan, ini adalah X yang menyebabkan stasioner. Nah, sekarang berikutnya diulas jawaban yang B ini. Yang B ini diulas, saya ke ataskan. Nah, diulas yang B ini. Di sini aja jawaban yang B untuk menghemat tempat. Ini jawaban A, jawaban B. Amati di sini. Tadi di grafik. Nah, ini titik terendah. Titik terendah, titik terendah. 1 titik tertinggi, titik tertinggi. Itu juga begitu. Mana titik terendahnya? Ini nanti titik terendah. Perhatikan di sini. Yang saya lingkari merah titik terendah. Karena -2 ini. Terendahnya dan tertingginya, coba. Kalau koma 1 dia tertinggi, kalau -1, koma -1 terendah. Yang koma -1, koma -1, koma -1 ini adalah terendah. Yang koma 1, koma 1 tertinggi. Yang koma -2 ini terendah. Ini juga terendah. Titik terendah. Nah, ini nanti namanya yang dikenal, ini nanti namanya yang merah itu dikenal, ini sama itu tuh namanya yang dikenal adalah titik balik minimum. Titik balik minimum. Nah, titik balik minimum. Titik balik minimum itu. Ya. Itu titik balik minimum. Kemudian yang ini. Nah, perhatikan di sini. Nah, ada 0,2, ada pi,2, ada 2pi, itu ya. Ini merupakan nanti kalau saya jadikan satu, nah, ini nanti saya jadikan satu gitu. Nah, dengan ini, nah, saya ke ataskan sedikit. Ya. Ini namanya titik balik maksimum. Ini adalah titik balik maksimum. Karena 2, 2, 2. Nah, itu. Jadi kalau yang B pertanyaannya, nilai X di saat F mencapai maksimum dipecah jadi 2. Dipecah jadi 2. Yang pertama nilai X yang menyebabkan maksimum. Yang menyebabkan maksimum. Maka X-nya berapa saja? X sama dengan, ini menyebabkan 0. Kalau X-nya 0 menyebabkan 2. 2 ini maksimum. Kemudian lagi X sama dengan pi. Nah, kemudian X sama dengan 2pi. Ini yang menyebabkan X sama dengan 0, X sama dengan pi, X sama dengan 2pi ini yang menyebabkan maksimum. Kenapa? Karena menyebabkan J yang paling besar. Nah, yang kedua nanti X yang menyebabkan minimum, gitu, X yang menyebabkan minimum, siapa dia? pi/2. X sama dengan pi/2, gitu ya. X sama dengan pi/2. Terus yang menyebabkan -2, X sama dengan 3/2pi. Nah, itulah 2 itu yang menyebabkan minimum. Nah,
Nilai maksimumnya berapa? Coba perhatikan di sini. Inilah nilai minimumnya. Inilah nilai minimumnya. Paling bawah. Nilai minimum diambil dari Y-nya ke atas bawah itu, maksimal yang di atas, minimum yang di bawah. Inilah nilai minimumnya. Kalau ini nilai maksimum, ini nilai maksimum. Berarti itu titiknya. Siapakah yang C itu nilai maksimumnya? Itu ya, nilai maksimumnya. Nanti nilai maksimumnya itu ya adalah nilai maksimumnya. Nah, yang jawaban yang C, nilai maksimum adalah 2 ini. Y sama dengan 2 nilai maksimumnya. Kemudian nilai minimumnya adalah Y sama dengan min 2. Ini. Y sama dengan min 2. Tuh. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini itu sebetulnya dari sini itu sudah nampak ini. Ya. Sudah nampak bahwa kalau kita ingin melihat siapa maksimum minimumnya, ya dari Y ini mana yang paling besar, yaitu dia maksimum. Yang paling kecil, dia minimum. Kemudian siapa yang menyebabkan X-nya nanti, yang menyebabkan Y-nya nanti bernilai 2, yang menyebabkan X-nya ya X sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan pi, X sama dengan 0 itu melahirkan Y-nya 2. Berarti X sama dengan 0 itu yang menyebabkan nilai maksimum. Pi itu menyebabkan Y-nya sama dengan 2. Kalau X-nya pi menyebabkan Y-nya sama dengan 2. Sama dengan 2. Berarti pi ini, X sama dengan pi ini yang menyebabkan fungsi atau grafik itu maksimum. Kemudian untuk X sama dengan 2pi itu melahirkan Y-nya 2. Berarti X sama dengan 2pi itu juga yang menyebabkan maksimum seperti ini. Sementara pi per 2, X pi per 2 melahirkan Y sama dengan min 2. Berarti X sama dengan pi per 2 itu yang menyebabkan minimum. Yang menyebabkan minimum. X sama dengan 3 per 2 pi ini juga melahirkan Y min 2. Berarti X sama dengan 3 per 2 ini menyebabkan minimum. Nah, itu. Ya, itu konsepnya. Konsepnya seperti itu. Ya. Itu dari saya. Semoga bermanfaat, ya, bermanfaat, dan agar kalian memahami, gitu, agar memahami apa yang saya sampaikan saat ini, maka akan saya berikan tugas. Akan saya berikan tugas. Apa itu tugasnya? Nampak seperti ini tugasnya. Ya, ini satu tuh. Ini tugasnya. Ya. Ini tugasnya. Yang harus kalian kerjakan agar konsep tentang stasioner ini, nilai maksimum, nilai minimum ini kalian bisa memahami. Kalian bisa memahami itu. Nah, ini tugas. Tugasnya. Ada 3 tugas. Ingat langkah-langkahnya tadi apa? Mencari F aksen 0. Di langkah-langkahnya itu yang pertama itu mencari F aksen X sama dengan 0. Setelah itu nanti akan ketemu yang namanya X. Nah, namanya X. X berapa gitu. Berikutnya nanti akan ketemu Y. Nah, Y yang paling besar berarti dia nilai maksimum. Nah, itu kan.
Y yang paling kecil nilainya minimum. Tadi nilai minimum. Kemudian ini nanti adalah X, Y. Ini nanti yang dikenal dengan titik stasioner. Jadi ini titik stasioner namanya. Titik-titik di sini nanti titik stasioner. Nah, itulah langkahnya. Jadi kalau sudah menemukan F aksen X sama dengan 0, X-nya dimasukkan di sini. X ketemu, Y-nya dicari. X dan Y ketemu titik-titik yang namanya titik stasioner. Kan gitu kan. Kemudian kalau ingin siapakah maksimumnya? Maksimumnya ya Y-nya yang paling besar. Nah, saya contohkan tadi. Nah, di sini Y-nya yang paling besar itu yang maksimum. Y-nya yang paling kecil itu minimum. Kan itu kan. Ini namanya titik stasioner, ini namanya titik stasioner ya. Itu namanya titik stasioner. Stasioner. Nah, titik stasioner. Jadi semua ini merupakan titik stasioner. Kemudian kalau ingin siapa titik balik minimum, ya yang pasangannya kecil. Yang paling kecil kan min 2 ini. Ini adalah namanya 2 ini saya lingkari merah titik balik minimum. Yang pasangannya besar 2, 2, 2 ini namanya 3 ini 1, 2, 3 ini namanya titik balik maksimum. Nah, jadi itu prosesnya. Jadi prosesnya tadi gimana? Masing-masing ini nanti dicari F aksen X-nya. F aksen ketemu melahirkan X. X yang menyebabkan stasioner. X ketemu dimasukkan ke rumus ketemu Y. Y yang paling besar nilai maksimum. Y yang paling kecil nilai minimum. Kemudian kalau X Y ketemu namanya titik ini titik stasioner. Ya titik stasioner nanti titik minimum dan titik balik minimum dan titik balik maksimum seperti tadi. Nah, itu prosesnya sama. Itu proses yang harus dilalui untuk menentukan penyelesaian ini. Ya, semoga apa yang saya bahas hari ini pada pertemuan ini bermanfaat buat kita. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.